Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di Malaysia ataupun Indonesia. Akhirnya apa yang sebagian besar orang inginkan, yaitu bertemunya Indonesia dengan Malaysia Derby Nusantara di ajang SEA Games ini akhirnya bakal terjadi ya. Kalau tak salah ini akan berlangsung hari Minggu esok ya. Tetapi yang tidak mengenakan tentu ini bukan di final, tapi ini perebutan untuk peringkat ketiga ya. Kita tahu dua negara rival ini sama-sama mendapatkan hasil yang kurang baik, di mana dua-duanya kalah di perpanjangan waktu ya, ataupun extra time ya, di mana sama-sama kalah 1-0. Malaysia kalah dari tuan rumah Vietnam, sedangkan Indonesia harus kalah dari Thailand dengan 1-0. Ya, mungkin ini agak sedikit berbeda ya, karena aku lebih akan mencoba apa yang saya rasakan ataupun pendapat saya pribadi terhadap tim nasional Indonesia di bawah Sintayong ya. Dan kalau soal Malaysia ya, apa yang dipertunjukkan di SEA Games ini banyak yang memberikan komentar positif ya, terlepas tidak lolos ke final ya. Karena ya ada beberapa alasan, misalnya tanpa pemain senior, dan aku juga sempat cakap bahwa sebenarnya masih ada beberapa pemain yang harusnya bisa dibawa ya, misalnya macam Arif Aiman, Ramadan Saifullah ya, ataupun masalah Nathanael Hongwan itu juga boleh lah untuk join ya, tapi memang ada kepentingan lain ya, apalagi ini kan SEA Games bukan kalender FIFA gitu. Nah, terlepas dari Malaysia ya, soal yang kita akan ketemu, yang jelas ini akan menarik tentu, walaupun ini perebutan juara ketiga, tapi selalu jadi suatu hal yang menarik ketika Malaysia bertemu dengan negara saya tercinta, yaitu Indonesia, Derby Nusantara. Yang sebenarnya aku ingin ini di final, tapi ya ini di perebutan juara tiga ya, apalagi Indonesia cukup timpang ya, karena ada beberapa yang di kartu merah. Oke, aku ingin mengutarakan apa yang aku rasakan dan pendapatku soal tim nasional Indonesia ya di bawah Sintayong. Aku sempat buat video terkait sebagaimana aku sangat optimis dengan apa yang dibawa oleh Sintayong untuk SEA Games tahun 2022 ini ya. Dimana ada tambahan 3 pemain, yaitu Maklok, Fahrudin, ditambah Ricky Kambuaya yang memang sudah sangat nyetel untuk AFF ya. Kita tahu Indonesia ini kan kalau SEA Games ini kan basicnya adalah bawah 23. Sebenarnya ada kesempatan untuk mengetes skuad ini di Piala AFF ya, bawah 23 atau bawah 21 sebelumnya. Tapi kita tahu kan Indonesia gagal ikut karena memang case Covid pada masa itu, sehingga tidak itu. Pada waktu itu aku juga sangat optimis kalau Indonesia ikut itu bakal punya prestasi yang bagus lah. Tapi akhirnya itu tak boleh berlaku, dan kita tahu pada masa itu Malaysia prestasinya kurang baik ya, akhirnya mendapatkan kritikan dan akhirnya dibayar cukup baik oleh Bert Malone di SEA Games ini. Nah, sedangkan dari Indonesia karena pada masa itu tidak ada ataupun tidak bisa join di Piala AFF bawah umur itu, akhirnya kita mengacu bentuk permainan ataupun apa yang ditunjukkan oleh Indonesia itu dari Piala AFF yang senior, karena hampir sebagian besar ini menggunakan pondasi yang digunakan untuk SEA Games kali ini. Makanya saya sendiri dengan hasil Piala AFF senior pada waktu itu ketika Indonesia runner up ya, makanya aku cukup optimis, maksudnya karena lawan-lawannya misalnya ketemu Vietnam ataupun Thailand itu bukan pemain-pemain yang bermain di Piala AFF secara senior. Mungkin ada 1-2, tapi tidak mayoritas seperti apa yang dibawa oleh Indonesia ya. Walaupun kita tahu ya Indonesia ini tidak membawa Pratama Arhan, Asnawi juga join di perlawanan kedua ataupun 3 ya. Sadil juga baru join enggak dari awal ya, ataupun dari awal kemudian ditarik lagi bermain dengan siapa, balik lagi ya. Tetapi ini hampir sebagian besar adalah pemain yang bermain di Piala AFF, ditambah ada Maklok ya, walaupun Maklok sebelumnya belum bermain ya. Dan apa yang dipertunjukkan menurutku tidak lebih baik daripada apa yang dipertontonkan ketika Piala AFF ya. Sebenarnya kalaupun misalnya tidak mendapatkan medali ya, paling nggak kalau secara permainan dominan ya, menguasai bola, skemanya jelas, itu menurut aku ya sakit tetap ya, karena kan pasti karena penyokong Indonesia, supporter Indonesia kan sangat fanatis, dan walaupun kadang sudah cuek ya,
Tetapi selalu saja berharap ya dengan apa yang dicapai oleh tim nasional Indonesia ya, kadang tidak memperdulikan soal permainan, yang penting menang ya. Tapi kalau misalnya pun tak menang, kalau permainannya bagus, mendominasi ya, bentuk permainannya jelas ya, pasti tetap sakit, tetapi tidak lebih sakit daripada udah permainan nggak bagus ya, nggak menguasai, terus lagi ketinggalan ya juga, tak ada permainan, lebih banyak long ball dan segala macam ya. Itu tentu lebih menyakitkan ya, ketika permainan tidak sesuai yang diinginkan, hasilnya juga tidak sesuai diinginkan. Nah, itu yang terjadi di bawah skuad yang di SEA Games ini. Aku tak tahu ya apakah ini faktor karena tak ada Pratama Arfan dan Asnawi langsung ya. Karena kan ketika akan memainkan bola selalu dari dua wing ini ataupun dari tengah ke kanan ke kiri ya. Nampaknya memang pemain back kanannya Indonesia ataupun back kirinya Indonesia ini menurut aku cukup kurang, belum bisa lah untuk menjadi pelapis dari kedua pemain tersebut ya. Apalagi untuk sisi kiri ya, bahkan sebagai Dewangga yang biasanya sebagai back tengah harus bermain sebagai back kiri ya. Irianto ya, yang sebelumnya biasanya adalah pemain tengah, ini juga harus bermain sebagai back kanan. Walaupun memang itu ada kemampuan di situ, tapi kan kenapa ya kalau misalnya ada bapak back kanan misalnya Rio gitu, kenapa tak diberikan kepada dia? Mungkin karena memang Rio belum bisa menunjukkan performa yang bagus karena ini debutnya juga gitu, masih demam panggung dan segala macam gitu. Nah, itu yang jadi pertama persoalan. Tapi yang membuat aku ya cukup sakit sih, karena nggak kelihatan ya progres dari Sintayong di SEA Games ini. Sama sekali tidak lebih baik ya, bahkan lebih buruk daripada apa yang ditunjukkan dari SEA Games, dari Piala AFF. Aku bilang ini soal permainan ya. Bagaimana Indonesia pertama dibantai Vietnam, habis itu menang ya sama Timor Leste, itu pun menangnya menurut aku permainannya buruk. Kemudian habis itu menang lagi ya, itu sudah mulai kelihatan lawan mana ya, aku agak lupa nih. Pokoknya itu, kemudian akhirnya ini lolos ya, lolos pun ketemu Thailand dan benar-benar dipermainkan lah. Aku bisa dibilang benar-benar dipermainkan oleh pemain Thailand, walaupun di babak pertama cukup oke, babak kedua juga ada beberapa peluang ya, tapi secara keseluruhan memang didominasi oleh Thailand. Dan yaitu ini tuh aku kan bikin story ya, bahwa ini tuh bukan Thailand yang ada Supacok, ada Canatip ya, cuman ada Kawin ya, walaupun ada beberapa player lagi gitu. Kawin kan seniornya dari player Thailand ya. Sedangkan Indonesia kan mayoritas yang bermain di AFF, harusnya secara chemistry dan itu harusnya lebih bagus lah, harus mendominasi ya. Tapi ya sangat kecewa, itu permainannya tak ada ya. Lebih banyak menurut aku ini mengandalkan skill ya daripada kerjasama, dan skillnya pun tak bisa dipertontonkan ya, karena gimana ya, aliran bolanya juga dari belakang tidak sampai gitu ke depan ya. Dan ya menurut aku sih nggak jelas lah. Kalau misalnya bentuk permainnya jelas ya, sebenarnya kita bisa belajar dari Vietnam ya. Vietnam kan sebelumnya sampai eranya yang senior sekarang di Park Hang-seo ini kan, sebelumnya kan memang permainannya juga udah kelihatan, filosofinya kelihatan, walaupun sebelum-sebelumnya hasilnya selalu nihil, misalnya sama Indonesia kalah. Tapi secara permainan dominan gitu. Walaupun secara penyelesaian itu tidak berbuah gol dan segala macam, tapi secara permainan mendominasi, possession seperti itu, sampai akhirnya Vietnam berhasil ya meraih kejayaannya ya. Tentu ini faktor Park Hang-seo ya, ketika membawa ya waktu itu runner up untuk Piala Piala Asia bawah 23 yang akhirnya skuadnya menjadi generasi emas Vietnam sekarang. Walaupun di kualifikasi Piala Dunia pun di putaran terakhir ini tidak bisa berbicara banyak, tapi udah bersaing dengan negara-negara papan atas Asia cuy. Ya walaupun hasilnya memang buruk ya, tapi itu udah paling terbaik lah apa yang dipertontonkan wakil dari Asia Tenggara, yaitu oleh Vietnam di bawah Park Hang-seo. Nah, misalnya mungkin prosesnya macam ini, sebenarnya kalau AFF menurut aku cukup baik lah ya, tetapi kesini tuh malah harusnya kan secara lawan ini lebih di bawah daripada AFF, tapi ternyata apa yang dipertontonkan tidak lebih baik daripada AFF. Jadi ya ini membuat aku sangat kecewa ya. Kalau jangan berharap kalau tahu squad kayak gini untuk ini ya, gimana ya kalau ngomongin nonton tim nasional sendiri tuh, walaupun pertama hasilnya buruk dan segala macam, tetap kita taruh harapan ya, dan itu ya
sakitnya sih kadang di situ, kayak kemarin ya akhirnya kalah ya dan terjadi baku hantam malahan selepas pertandingan itu ya. Ya aku apresiasi untuk pemain timnas dan semuanya, dan masih ada kesempatan satu kali untuk merebut medali perunggu, dan itu akan bertemu dengan Malaysia. Selalu menjadi pertandingan yang menarik ya, walaupun ini bukan final, dan Malaysia pun pasti akan berlaku seperti itu ya. Mungkin minusnya dari Indonesia kita tahu karena kemarin ada beberapa yang mendapat kartu merah dan kartu kuning. Aku tak tahu siapa yang menambah tidak bisa bermain, jadi secara squad juga tim nasional Indonesia nih ya nggak tahu, kayaknya kurang komplit lah untuk melawan Malaysia. Tapi sekali lagi melawan Malaysia tidak boleh santai-santai karena ini soal harga diri juga ya besok ya. Jadi bakalan rame lah untuk perebutan medali perunggu. Tapi aku pendapat aku sih soal tim nasional SEA Games ini, menurut aku sih memang ya tak ada progres lah dengan pemain yang sama dari Piala AFF. Tidak sama sekali tidak lebih baik secara permainan ya, bukan secara hasil ya. Secara permainan menurut aku tidak lebih baik, malah bahkan ya di bawah lah apa yang dipertontonkan ketika Piala AFF kemarin di SEA Games ini ya, di SEA Games Vietnam ini. Semoga ini bisa berbenah ya, karena ujian sebenarnya adalah kualifikasi Piala Asia dan lawannya ini bukan kaleng-kaleng. Ya semoga Indonesia dengan ditambahnya mungkin 2 ya atau mungkin maksimal 3 untuk player yang mendapatkan warga negara Indonesia, semoga ini bisa membantu lah ya, membantu Indonesia untuk tidak gagap lagi bermain ya. Ya sekali lagi kalau aku sih pribadi sih, kalau bentuknya udah jelas mengarahnya kemana, apa yang dituju jelas ya, hasilnya mungkin ya tetap kecewa, tetapi tidak sekecewa ini gitu loh. Udah apa-apanya kalah gitu loh. Secara permainan mungkin bagus dan segala macam, itu mending daripada misalnya semuanya itu kalah, kita udah mainnya jelek, kalah juga gitu. Sakit lah. Ya semoga berbenah, dan mungkin aku pribadi sih untuk Sintayong ya, kualifikasi Piala Asia mungkin adalah kesempatan terakhir sih menurut aku ya. Kesempatan terakhir bagaimana nanti Sintayong bisa menunjukkan enggak ya, walaupun mungkin nanti hasilnya kurang oke, kalau secara permainan udah terlihat arahnya seperti apa ya, ada improvement daripada SEA Games ataupun Piala AFF sebelumnya ya, mungkin layak dipertahankan. Tapi kalau misalnya di kualifikasi Asia hasilnya sangat mengecewakan, dibantai habis ya, didominasi lawan dengan sangat ya, itu berbeda. Aku ingatnya ketika kita Asian Games, walaupun kita kalah juga ya waktu zaman ada Lipali dan yang lain-lain, ketika melawan Uni Emirat atau mana Timur Tengah itu yang bawa 3 ya, kita itu sangat dominan ya, walaupun akhirnya kalah ya, tapi selisihnya sangat sedikit gitu. Jadi ya kita tunggu saja. Menurut aku ya kesempatan Sintayong sih untuk dikualifikasi Piala Asia sih, bagaimana permainannya, apakah ada peningkatan atau tidak, terlepas dari hasilnya nanti seperti apa. Ya itu, jujur sih aku sangat kecewa, tapi semoga pemain-pemain ini manajemen dan itu berbenah dan lebih jelas lah bentuk permainan itu mau seperti apa gitu teman-teman. Nah mungkin itu, kalau ada kesilapan aku maaf ya. Kita harus apresiasi juga para pemain yang telah berjuang keras ya, karena tidak mudah ya. Ya semoga lebih baik lagi ke depannya untuk tim nasional Indonesia ya, dan Malaysia juga ya. Kita akan bertemu di perebutan juara 3 ya. Salam satu rumpun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.